Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaulo Muhammad Edi Kuncahyo Joyonegoro rahmatullah. Semoga panjenengan semua juga dirahmati Allah. Semoga nama-nama panjenengan juga ditambahi rahmatullah, biar dimudahkan oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di pagi yang cerah ini, tadi malam saya syukuran di dalam ageng Yai Muhammad Basari, Kiai Ageng Muhammad Basari, yang rumahnya diperkirakan kurang lebih 300 tahun sudah berdiri dan sekarang masih berdiri kokoh. Wisiknya malam Jumat kemarin, saudara-saudara kita terpaksa demo di gedung DPR, ada yang di MK, ada yang di gedung-gedung pemerintahan yang lainnya. Tujuannya yaitu menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu pada prinsipnya kalau sampai rakyat bergerak, berkumpul, itu pasti dianggap ada sesuatu yang luar biasa dan perlu diperhatikan oleh para penyelenggara negara. Dulu pada zaman negara kita sebelum Indonesia ada budaya PP. Berarti kalau penduduk rakyat itu akan menyampaikan pendapat, ya budayanya dengan PP itu. Apakah itu untuk mencari keadilan hukum, untuk mencari bantuan bagaimana nasibnya diperhatikan, atau urusan-urusan yang lainnya. Sehingga raja akan hadir di alun-alun itu. Kalau dianggap penting raja sendiri, kalau cukup patih ya cukup patih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebenarnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan oleh para pendiri negara kita. Ya mumpung masih nuansa Agustus. Itu sudah sangat luar biasa, selaras dengan piagam Madinah. Pancasila. Yang di atas adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau setiap gerakan makhluk Allah yang ada di Indonesia mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti selaras ini Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang agamanya Hindu, monggo dengan Hindunya. Dengan agama Buddha dengan Buddhanya, agama Katolik, Kristen, monggo, Konghucu, monggo, ya. Yang kejawen atau yang campuran, monggo, yang Islam, monggo. Tapi harus kita ketahui, yang paling banyak saat ini adalah hampir 85% itu adalah Islam. Apakah Islam yang terbaik? Yang jelas Islam adalah yang terakhir paringi Gusti Allah. Paringinya Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah yang dulu salah? Ya jelas semuanya itu kalam-kalam Allah. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan agamanya apa. Sudah selesai, final kan itu. Alhamdulillah sudah final. Kemudian bagaimana demokrasinya? Ya, sejak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1045, ini mulai ada non-sewu, bahasa saya menyimpang dari yang dicita-citakan oleh para pendiri negara, terutama cara memilih pemimpin. Dalam Islam, cara memilih pemimpin dengan musyawarah mufakat sudah diberi teladan oleh para sahabat Nabi. Kenapa yang jadi pemimpin berikutnya negara Yasrib bukan yang Ali?
Sedangkan beliaunya adalah menantunya Kanjeng Nabi. Tapi yang diberikan mandat kepada yang Abu Bakar. Ini memberikan keteladanan bahwa pemimpin itu tidak harus selalu satu garis keturunan. Pemimpin itu diutamakan yang orang-orang yang sudah mapan terhadap dirinya, minimal selesai dengan dirinya sendiri. Dan usia yang cukup. Usia yang cukup ini ya mestinya di atas 40 tahun kalau pemimpin. Kalau wakil presiden namanya wakil ya, wakil kan bukan pemimpin. Kalau Mas Gibran itu nanti katakan ada situasi yang darurat, Mas Prabowo katakan berhalangan tetap, katakan loh ya, semoga tidak. Semoga Allah memberikan Mas Prabowo ini jadi pemimpin sampai final 5 tahun dan di jalan Pancasila. Ketuhanannya diutamakan, pertahanannya diutamakan, kesejahteraan rakyatnya diutamakan. Nah, apabila beliaunya bisa memimpin 5 tahun ke depan dengan cara-cara ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah akan dijadikan momentum bagi bangsa ini bangkit menjadi pusat peradaban dunia. Karena di era ini sudah ada manusia setengah dewa yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Beliau bisa mengambil harta Allah untuk mengelola negara ini. Nilainya tak terhingga. Jadi sudah ada manusia yang diberikan oleh Allah kepada kita, di sekitar kita. Manusia setengah dewa, tapi ada yang guyon lagi manusia setengah demit. Demit yo dikancani, wong ngarit yo dikancani, wong dodol arit ya dikancani, wong demen wirid ya dikancani, wong demen ngaji nggih dikancani. Beliau adalah keturunan dari kaula alit, tapi juga dari kaum-kaum elit. Turun rajanya ada, turunan aulianya ada. Tapi turunan kaula alitnya juga wonten. Tukang aritnya juga ada. Sehingga dia yang membuat 1 miliar satu desa yang lafaz pertama tahun 2003. Kemudian jadi regulasi nasional tahun 2014. Dia tidak muncul namanya, yang muncul adalah Budiman Sujatmiko dan sebagainya itu. Dia bisa merintah dengan caranya sendiri, tentunya dengan ridho Allah. Jadi sudah ada ahli tata pemerintahan yang di jalan Allah, semua rakyat pemilik saham negara. Semua rakyat bekerja negara, dan semua rakyat dapat pendapatan dari negara per day di sepertiga malam. Minimal 1 juta. Jadi bagi teman-teman yang saat ini demo kemarin, kemudian Mas Jokowi yang masih merintah, saya masih tetap berharap kepada Presiden Jokowi, kembalilah ke jalan Allah, kembalilah ke jalan yang benar, dan jadikanlah Jokowi seakan-akan sebelum Jokowi akan menjadi presiden terdahulu. Katakan 10 tahun yang lalu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, seharusnya kita mengikuti apa dawuhnya Nabi kita. Nabi kita ya tidak aja Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga Nabi kita. Nabi yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada manusia di dunia ini. Jadi sebagai kado dari saya menyampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Ketua MPR, ya, mari kembali ke Undang Dasar 1945 yang asli. Batalkan semua produk undang-undang,
dengan TAP MPR, kemudian kita mulai seakan-akan kita baru merdeka, dan kita mulai ketuhanannya ditoto masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Harta Allah yang diberikan ke negara kita ini, sumber daya alam ini di appraisal 1 kilo ke bawah, dan hasilnya jadi kas negara. Di appraisal dinilai 1 kilo ke bawah. Insya Allah tidak akan habis. Kalau Cina cetak uang dulu baru bangun, kita buat saham setiap bayi lahir, setiap penduduk Indonesia dikasih iringan investasi berupa saham minimal 17 miliar. Biar kita gagah di atasnya Singapura. Kenapa angka 17 yang kita pakai? Karena angka 17 itu angka yang luar biasa bagi orang Islam. Minimal hafal ketika kalau salatnya genep ya 17 kali. Kita merdeka 17 Agustus kan itu. Kita kalau setiap penduduk ini mempunyai saham dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, otomatis rakyat pemilik negara sungguh-sungguh, dan pemerintah adalah pengelola negara, dan rakyat tetap bekerja negara sebagai pegawai BUMN. Terus swasta bagaimana? Swasta tetap jalan silahkan. Tapi pegawai panjenengan kita bantu dari pegawai BUMN itu. Jadi perusahaan-perusahaan asing yang membuat perusahaan di Indonesia, tenaga kerjanya kita yang bayari. Hasilnya kita beli semua. Sepanjang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kita cukupi dulu kebutuhan dalam negeri. Kalau sudah cukup kita berikan, kita sedekahkan kepada negara-negara tetangga. Kalau negara tetangga sudah tidak butuhkan, baru kita berikan kepada negara-negara yang membutuhkan. Itulah baru Indonesia yang bisa menjadi pusat peradaban dunia. Londo di Jawa nih, ya, Cina di Jawa nih, Arab di Jawa nih, Jawa ojo lali karo Jawa nih. Itu pesan mbah-mbah kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo para yai, para alim ulama, gus-gus, mari kita bersama-sama ngelola negeri ini dengan kalam-kalam ilahi. Kita kombinasi cara ngelola negara ini, yang dulu turun raja, turun kiai, kita arahkan tetap seperti itu. Jadi nanti pemerintahan ada yang modern, yang sebagai administrasi ada presiden, menteri, gubernur, ya, kemudian ada pembantu gubernur, kemudian ada bupati, wali kota. Nanti kita dampingi adalah dari turun raja-raja dan turun kesultanan sebelum 17 Agustus 1245. Jadi kita kombinasi, dan tidak lupa para pemuka agama juga menjadi penentu pengambilan keputusan dalam mengelola negara. Jangan serahkan ke partai politik semua, karena partai politik ini adalah budaya dari Eropa. Jangan semuanya, kasih aja 30% untuk partai politik, atau 25%. Sisanya para pendiri negara dan turun raja yang 25%, yang 25% lagi para tokoh-tokoh agama, lintas agama, dan yang 25% lagi kasih para cendekiawan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sehingga tiada dusta di antara kita. Saya tidak alergi partai politik. Mbah saya mendirikan kerajaan Mojopahit, tidak pakai partai politik bisa hebat. Wilayahnya lebih luas dari Indonesia saat ini.
Kalau keliru menerapkan partai politik akan menjadi kehancuran. Apalagi partai politik yang diimpor dari Eropa ini, non sewu, yang diimpor, yang Hatta CS itu kan belajarnya ke Belanda katanya kan gitu. Jadi nyontoh sana. Tapi tidak dicontoh semuanya. Nyontoh sana ya masih kerajaan. Partainya ya mirip-mirip Belanda. Jadi keren. Lah kita pada waktu diberi partai politik kita banyak lagi jumlahnya. Itu akan menyulitkan. Tapi tidak masalah, monggo yang partai politik tetap berkembang, dibangun, membangun partai politik yang Pancasilais, monggo. Kiai-kiai yang Pancasilais, tokoh agama yang Pancasilais, monggo. Apa kiai tidak Pancasilais? Ya insya Allah kalau kiai ya Pancasilais, karena beliau selalu bersama Tuhannya kan gitu. Tokoh agama juga demikian. Cendekiawan ya harus kita kawal dengan Pancasilais, karena kepinteran nanti bisa jadi masalah kan gitu ya. Jadi kita secukupnya kita ambil urusan dunia ini, kita siapkan urusan kuburnya, dan kita siapkan urusan akhiratnya. Nah, namanya new public management. Selamat dunia nih, selamat kuburi, dan selamat akhirat. Saya senang pagi hari ini bisa ngaji lagi di hari Jumat yang cerah ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, baik Bapak Presiden, Bapak Ketua MPR, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan seluruh para pemimpin bangsa ini, baik yang di lembaga pemerintahan maupun yang di Ormas dan Orpol, serta generasi muda, mari kita satukan tangan kita, saling memaafkan. Toh sama-sama saya yakin tidak ada yang mampu menyaingi kemampuan mengelola negara dari utusan Allah yang namanya Satrio Pinandito Sisyan Wahyu Jojonegoro. Belum ada satupun selain Satrio Pinandito Sisyan Wahyu Jojonegoro mengelola negara dengan rakyat pemilik saham negara, dengan rakyat bekerja ke negara semuanya, dan dengan rakyat diiring investasi setiap hidupnya, dan dengan rakyat mendapat pendapatan dari negara setiap harinya per day di sepertiga malam. Jadi teori yang ditemukan oleh Satrio Pinandito Sisyan Wahyu Jojonegoro itu adalah sebenarnya teori-teori ketuhanan, ekonominya ketuhanan. Dan ngelola negaranya berdasarkan tokoh-tokoh dunia yang melandaskan dengan kebajikan. Politik bukan untuk tarung. Bahasanya Rocky Gerung, kita tarungkan, berdebatkan pikiran kita. Dalam pikiran itu silahkan istilahnya diasah, saling asah dan asuh. Saya menyampaikan berpolitiklah dengan tujuan kebajikan untuk seluruhnya, bukan kebajikan, kebaikan atau kemenangan dari kelompoknya. Pasti kamu nanti akan menjadi manusia yang sulit nanti di alam berikutnya. Kalau tidak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mari Mas Jokowi, jadilah Jokowi Witan. Ajak MPR kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mumpung masih ada waktu, sehingga Mas Prabowo yang akan jadi presiden nanti mudah lempeng jalannya, dan setiap rakyat ditetapkan menjadi pemilik saham negara dengan tahap MPR tentunya. Nilainya tentukan sesuai dengan hasil appraisal 1 kilo sumber daya alam kita, berapa nilainya, dan kita bagi habis kepada seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan kalau ada bayi lahir diiringi untuk dengan appraisal berikutnya. Kalau 17 miliar itu setiap penduduk Indonesia, itu bukan angka yang besar. Karena yang diappraisal hanya 1 kilo ke bawah. Sedangkan dalamnya bumi di atas 100 km. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hai mahasiswa, mari kalau memang panjenengan demo, silakan demo.
yang bagus, yang santun, dan mencari solusi negeri ini. Sudah waktunya wong tuwek-tuwek itu non sewu, sing sepuh-sepuh itu belajar ke dirinya masing-masing. Sudah berketuhanan betul apa? Ciri khasnya hanya satu, percaya rezeki dari Allah. Percaya surat Hud ayat 6. Semua makhluk Allah yang ada di bumi, yang melata di bumi ini, sudah diiringi rezekinya. Apa rezekinya? Itu adalah sumber daya alam ini. Dan manusia itu sendiri adalah sumber rezekinya. Kalau gabungan sumber daya alam dengan sumber daya manusia, itu nanti akan menjadi barang dan jasa. Jadi semua sudah selesai di tataran konsep dari Satrio Pinandito Sisyan Wahyu Jonegoro. Saya muridnya alam semesta ini. Jadi para luhur selalu bersama saya, dan para cendekiawan saya harapkan juga menjadi satu untuk berpikir bagaimana Indonesia menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin. Selamat dunyoni, selamat kuburi, selamat akhirat tibun. Kita merah putihkan Indonesia, dan kita merah putihkan dunia kanthi semilir angin. Tidak ada dusta di antara kita, dan kita menjadi manusia-manusia yang selalu di jalan kalam-kalam ilahi dan tuntunan para alim ulama, dan tuntunan para cendekiawan, dan tuntunan para pemimpin negara. Laksanakan Pancasila dengan baik. Pakailah manajemen pemerintahan ilahi. Bukalah YouTube Indonesia Branded, tapi bahasa Inggrisnya branded dijadikan Jawa. BRENDIT. Ya, Indonesia BRENDIT. IT itu Tuhan, itu Tuhan. Kita bersama Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh makhluk Allah. Jangan kau rusak alammu, karena alam ini juga hidup. Jangan kau rusak mentalmu, karena mental kita juga selalu bergerak, naik turun. Jangan kau rusak fisikmu, karena fisik kita juga naik turun sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Lek akeh duit biasane gagah meseme semringah. Lek gak tek ono duit ya rada budek didik. Itu karena kita masih mendewakan uang. Saya kira itu dari saya, Muhammad Edikun Cahyo Jonegoro, yang sejak tahun 1994 belajar bagaimana memerintah, mengelola negara ini dengan baik sesuai harapan dari Profesor Rias Rasyid. Salam hormat kepada Profesor Rias Rasyid. Semoga beliau tetap diparingi kesehatan dan keselamatan. Juga Profesor Jo Hermansyah, Profesor Muklis, juga Profesor Roa, Profesor Bunga Disa, dan juga Profesor Suwargono yang sudah berpulang, termasuk Profesor Rusdianto, kemudian juga Profesor Dayar, Profesor Ismail, dan tentunya profesor-profesor dari guru-guru saya yang di Untak Surabaya, Profesor Agus, Profesor Rudi, dan Profesor Arif, serta profesor-profesor yang ada di UGM, Profesor Maryunani, Profesor Iman, dan tentunya profesor-profesor saya yang sudah berpulang. Semoga dimudahkan Allah di alam barzah, Profesor Afan Gafar dan Rizwanda Himawan, di guru-guru saya, dan juga kepada Profesor Ikhlasul Amal yang beliau juga pernah beri ilmunya kepada saya, Profesor Maliki, dan tentunya Profesor Muhajir dari UGM juga, dan beberapa profesor di Erlangga, Profesor Bagong Suyanto,
Salam hormat kepada beliau. Semoga beliau juga pernah bersinergis dengan saya dalam membangun BUMDes di Indonesia. Biasanya yang saya buat itu sama Allah diridhoi. Semoga yang saya buat ini juga diridhoi Allah untuk umat seluruh Indonesia dan dunia serta makhluk Allah yang lainnya. Al-Fatihah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dan lanjutkan membaca Al-Fatihahnya kepada jagat saisine 1000 kali. Semoga dengan doa kita kepada Allah dan kita juga mendoakan seluruh makhluk Allah agar berjalan hidupnya di jalan Allah dan selalu bersama dengan Allah atau Tuhan yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. Monggo mari kita buat Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur, jadi pusat peradaban dunia. Dengan manajemen pemerintahan ilahi, MPI atau Masyarakat Manajemen Pemerintahan Ilahi, ini dipakai dalam kehidupan bernegara kita. Kita tidak mengubah konstitusi, tetap kita dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang itu. Hanya kembali aja ke sana dulu. Kemudian tata negaranya ditata pelan-pelan, karena pemerintahan di depan nanti adalah bukan desa, bukan kelurahan, tapi nanti adalah kepala rumah tangga masing-masing. Sehingga tahu celkitannya rumahnya masing-masing, tahu kelakuan dari anggota keluarganya masing-masing. Saya kira itu dari Manusia Setengah Dewa. Salam sama Gus Abid, Gus Wahid, Gus Huda, Gus Bah, Gus Kausar. Semoga panjenengan kerso ngaji Notonegoro, Joyonegoro, biar non sewu nanti cara ngelola negara ini berdasarkan kalam-kalam ilahi. Saya kira kita ini hanya manusia, sehingga kita masing-masing adalah hanya bagian daripada kita. Kita adalah Indonesia, kita adalah makhluk Allah yang mempunyai pikiran, mempunyai akhlak, mempunyai kekuatan, dan ada yang nyata dan yang gaib. Saya kira itu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Monggo Mas Jokowi sebagai kakak, sebagai adik panjenengan saya mohon panjenengan kerso membahas hal ini di MPR dan tetapkan pada bulan depan, bulan September, sehingga nanti pada waktu bulan Oktober sudah bisa dilaksanakan oleh presiden yang baru. Manusia setengah dewa adalah manusia biasa. Manusia setengah demit itu hanya guyonannya saja. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten.